Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Tahukah kalian bahwasanya tren impulsif buying dan fast fashion kerap terjadi di sekitar kita? Kebiasaan impulsif buying dan tren fast fashion membuat anak kos memiliki banyak barang yang jarang digunakan. Hal tersebut ditambah parah dengan adanya jual beli barang bekas melalui media sosial yang seringkali tidak terstruktur dan cenderung rentan terhadap resiko penipuan. Selain itu, mahasiswa atau anak kos biasanya memiliki keterbatasan anggaran dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di balik berbagai permasalahan tersebut, ternyata saat ini semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang demi mewujudkan keberlanjutan. Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut serta memanfaatkan potensi yang ada, maka perkenalkan kami dari tim IKOS yang beranggotakan saya sendiri, Bambang Adi Wibowo, Erni Nuraini, Siti Rida Farida, dan juga Aisyah Sifa, mempersembahkan sebuah bisnis yang mendukung keberlanjutan bernama Kosongin, platform digital inovatif untuk memfasilitasi transaksi jual beli barang bekas layak pakai bagi anak kos di Jatinangor. Berikut merupakan logo dari bisnis kebanggaan kami, Kosongin, yang berbentuk persegi panjang dengan isian terdapat tulisan Kosongin yang merupakan identitas kami. Lalu ada jendela dan disertai pintu untuk merepresentasikan bentuk sebuah kos-kosan. Kenapa? Karena nama Kosongin sendiri pada awalnya terinspirasi dari kata kos-kosan. Karena kami ingin membuat sebuah platform yang dapat mewadahi para anak kos untuk melakukan transaksi jual beli barang bekas. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke prototipe dari aplikasi Kosongin. Pertama-tama kita mulai dari landing page. Ya, seperti aplikasi pada umumnya, di landing page ini ada dua pilihan. Yang pertama ada login dan juga register. Menu login diperuntukkan untuk kalian yang sudah memiliki akun. Jadi nanti tinggal pencet aja, lalu disuruh untuk memasukkan username dan juga password. Ketika udah, langsung pencet login dan langsung diarahkan ke laman menu utama. Tapi kasusnya ketika kalian belum punya akun nih, ya udah kalian tinggal pencet register untuk mendaftarkan diri kalian menjadi bagian dari Kosongin. Ada nama lengkap, Gmail, username, password, domisili, pilih peran, dan juga preferensi barang. Jadi semua form Kosongin itu harus kalian isi. Dari nama tadi sampai ke preferensi barang. Di pilihan peran ini kalian bisa memilih antara menjadi pembeli ataupun menjadi seorang penjual. Jadi kan untuk barang bekas ini ada yang beli, ada yang jual. Jadi nanti tampilannya baik untuk pembeli ataupun penjual tuh dibedakan teman-teman semua. Ada juga preferensi barang. Ketika kalian nih pengen preferensi barangnya tuh makanan atau juga fashion, kosmetik. Ketika kalian milih fashion, nanti tuh barang yang akan muncul di menu kalian tuh rata-rata tuh barang-barang yang kategorinya fashion kayak gitu. Terus ya kalian nih udah mencet sebagai pembeli dulu. Pertama-tama kita coba sebagai pembeli. Lalu pencet register, setelah isi semuanya, dan kalian akan disambut dengan notifikasi. Selamat, Anda telah bergabung ke dalam keluarga hijau, yang menandakan bahwasanya register Anda sebagai pembeli sudah berhasil. Lalu kalian tinggal menekan ini untuk melanjutkan, dan kalian juga mendapatkan notifikasi pop-up dari atas yang menandakan kalau kalian tuh udah sekeluarga gitu dengan Kosongin. Next. Dan terakhir, kalian juga mendapatkan notifikasi bahwa akun Anda telah aktif. Lalu Anda akan langsung diarahkan ke laman utama. Oke, pertama-tama untuk mengakses halaman profil, klik icon profil yang berada di sudut kanan atas layar aplikasi. Setelah itu, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman profil. Di halaman ini, pengguna dapat melihat foto profil, dan untuk menggantinya, cukup klik icon putih ini. Selain itu, di halaman profil ini, pengguna juga bisa melihat berbagai informasi penting, seperti jumlah barang yang pernah dibeli, jumlah followers dan following, Gmail aktif dan nomor telepon, notifikasi, riwayat pembelian, dan pilihan untuk logout atau keluar dari akun pengguna. Ketika kita pencet riwayat pembelian, maka kita bisa melihat barang-barang bekas apa saja yang pernah kita beli. Selain bisa diakses melalui halaman profil, kita juga bisa melihat riwayat pembelian kita dengan menekan icon keranjang di ujung atas ini. Selanjutnya, aplikasi Kosongin juga memiliki e-wallet khusus yang bernama Bayarin, di mana Bayarin ini bisa pengguna gunakan untuk membeli barang-barang bekas yang tersedia. Di sini tertera bahwa saldo Bayarin pengguna ada sebesar 500.000, dan ketika pengguna hendak untuk top up saldo Bayarin, maka cukup menekan icon plus di sebelah sini. Selanjutnya, pengguna tinggal menekan isi saldo untuk mulai top up dengan besaran nominal yang diinginkan. Di sini ada pilihan mudah. Ketika pengguna ingin top up sebesar 10.000, 50.000, dan 100.000, pengguna tinggal menekan icon ini dan tidak perlu mengetik secara manual. Misalnya kita klik 100.000, lalu pilih metode. Di sini terdapat berbagai pilihan metode pembayaran untuk melakukan top up saldo. Contohnya kita pilih menggunakan Google Play, lalu klik OK. Dan tara, top up saldo Bayarin pengguna telah berhasil, yang ditandai dengan adanya notifikasi seperti berikut.
Selanjutnya, kita beralih ke fitur unggulan yang pertama, yakni bungkus. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat berbagai pilihan barang bekas yang tersedia. Pengguna bisa mencari barang bekas sesuai dengan kategori yang mereka inginkan. Misalnya perabotan, elektronik, dan fashion. Selain melalui kategori, pengguna juga dapat mencari barang secara manual melalui fitur search ataupun fitur sorting, di mana pengguna bisa melihat barang berdasarkan harga, jarak, ataupun popularitas penjual. Oke, mari kita masuk ke simulasi beli barang. Contohnya, pengguna ingin membeli sepatu Adidas ini, maka pengguna tinggal menekan icon plus ini. Lalu, pengguna diberi pilihan apakah ingin langsung melihat detail barang atau hanya sekedar menambahkan barang ini ke wishlist. Karena kita ingin membeli, maka kita pencet detail barang. Selanjutnya, di sini pengguna dapat melihat informasi lengkap dari barang yang akan dibelinya, mulai dari foto produk dari berbagai sisi, ukuran, hingga deskripsi. Selain itu, jika pengguna masih ragu untuk membeli, maka ia bisa menekan chat penjual untuk berkomunikasi dengan pihak penjual terlebih dahulu. Ketika pengguna telah yakin ingin membeli, maka tinggal menekan bungkus saja. Di sini, pengguna bisa memilih alamat pengantaran barang, dan juga bisa melihat estimasi waktu pengirimannya. Selain itu, di sini juga pengguna diberi dua pilihan pembayaran, yakni COD atau Cash on Delivery atau via e-money. Jika memilih melalui e-money, maka pengguna ditawarkan berbagai e-wallet untuk digunakan, mulai dari Bayarin, Google Pay, hingga Kris. Contohnya, kita pilih OVO, lalu kita bisa langsung bungkus barang yang kita inginkan. Selesai. Barang yang pengguna inginkan segera dikirim, yang ditandai dengan notifikasi berikut. Selanjutnya, pengguna bisa melacak sudah sampai manakah barangnya dikirim secara real time. Selanjutnya, kita masuk ke fitur unggulan kedua, yakni rekomendasi. Melalui fitur ini, pengguna bisa melihat berbagai macam barang bekas yang paling worth it atau barang yang memiliki kualitas bagus namun harganya sangat murah. Selanjutnya, kita masuk ke fitur unggulan ketiga, yakni wishlist. Melalui fitur ini, pengguna bisa melihat barang-barang apa saja yang telah dimasukkan ke dalam daftar wishlist mereka. Fitur wishlist di aplikasi Kosongin cukup unik, karena barang yang dimasukkan ke dalam sini hanya akan terdata selama 3 hari saja, di mana selama 3 hari itu, pengguna lain tidak bisa membeli barang yang kita inginkan. Dan ketika waktu 3 hari sudah habis, maka barang yang ada dalam wishlist pengguna akan otomatis terhapus dan memungkinkan untuk dibeli oleh pengguna lain. Selanjutnya, kita masuk ke fitur keunggulan yang keempat, yakni bestseller. Melalui fitur ini, pengguna bisa melihat beberapa orang penjual atau seller dengan popularitas dan rating tertinggi. Misal kita tekan Siti Rida, maka kita bisa melihat profil Siti Rida, mulai dari asal daerah, jumlah followers, dan jumlah produk yang pernah dia jual. Pengguna juga bisa menekan chat untuk berkomunikasi dengan Siti Rida, dan menekan follow untuk mengikutinya agar pengguna bisa mendapatkan notifikasi ketika Siti Rida menjual barang bekas terbaru. Selanjutnya, kita masuk ke fitur tracking. Melalui fitur ini, pengguna bisa melacak barang-barang yang sudah ia beli, misalkan terminal listrik. Dengan menekan terminal listrik, kita bisa mengetahui sudah sampai manakah terminal listrik kita dikirim secara real time. Selain itu, terdapat fitur chat, di mana pengguna bisa menekan icon chat sebelah sini untuk berkomunikasi dengan para penjual. Selanjutnya, kita masuk ke fitur yang tak kalah unik, yakni fitur claim. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengajukan klaim atau ganti rugi ketika menemukan cacat pada barang yang tidak diberitahukan sebelumnya. Klaim yang kita ajukan bisa dalam tahap proses ataupun ditolak, yakni ketika bukti dari pembeli tidak cukup untuk meyakinkan penjual ataupun ketika kerusakan justru merupakan kesalahan dari pembeli. Dan setiap klaim yang pengguna ajukan mampu dipantau tahapan prosesnya. Ketika pengguna ingin mengajukan klaim baru, maka tinggal menekan ajukan, lalu mengisi detail barang yang ingin diproses, mulai dari alasan pengembalian, deskripsi kondisi, hingga bukti produk. Ketika sudah mengisi, pengguna tinggal menekan kirim pengajuan, dan klaim pun berhasil dikirim ke penjual yang ditandai dengan notifikasi berikut. Selanjutnya, klaim yang baru dikirim bisa dipantau progresnya secara real time oleh pengguna. Selanjutnya, mari kita beralih ke sisi penjual. Namun sebelumnya kita harus keluar dari akun pembeli dengan masuk ke menu logout. Oke, pertama-tama, untuk mengakses halaman profil, kita dapat mengklik icon profil yang berada di sudut kanan atas layar aplikasi. Setelah itu, penjual akan langsung diarahkan ke halaman profil. Sebenarnya, halaman profil pada penjual ini tak jauh beda dengan halaman profil di sisi pembeli. Di halaman ini, penjual dapat melihat foto profil. Untuk menggantinya, cukup klik icon putih ini. Selain itu, di halaman profil ini, penjual juga bisa melihat berbagai informasi penting seperti jumlah barang yang pernah dibeli, jumlah followers dan following, Gmail aktif dan nomor telepon, notifikasi. Nah, yang membedakannya, jika di sisi pembeli terdapat riwayat pembelian, maka di sisi penjual ini diganti dengan riwayat penjualan.
Dan terakhir adalah pilihan untuk logout atau keluar dari akun penjual. Selanjutnya, ketika menekan riwayat penjualan, maka bisa terlihat barang-barang bekas apa saja yang pernah dijual. Selain bisa diakses melalui halaman profil, kita juga bisa melihat riwayat penjualan dengan menekan icon keranjang di ujung atas ini. Selanjutnya, kita masuk ke fitur tracking. Melalui fitur ini, penjual bisa melacak barang-barang yang sudah ia jual kepada pembeli. Untuk mekanismenya kurang lebih sama seperti yang ada di sisi pembeli. Selain itu, di akun penjual pun terdapat fitur chat di mana penjual bisa menekan icon chat sebelah sini untuk berkomunikasi dengan para pembeli. Selanjutnya, kita masuk ke fitur klaim. Melalui fitur ini, penjual dapat melihat ajuan klaim dari para pembeli. Klaim yang pembeli ajukan bisa penjual terima, tolak, ataupun terlihat terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan diterima ketika pembeli berhasil memberikan bukti yang valid ataupun ditolak ketika kerusakan justru ada di tangan pembeli. Selain itu, penjual pun bisa berkomunikasi terlebih dahulu dengan pembeli terkait masalah kecatatan pada barang dengan menekan icon chat. Sekarang kita masuk ke fitur inti yang ada di sisi penjual, yakni jual atau upload barang. Ketika hendak menjual suatu barang, langkah pertama yang harus dilakukan penjual adalah memotret barang dari segala sisi untuk menghindari aspek blur atau ketidakjelasan dalam transaksi. Ketika semua sisi telah difoto, penjual tinggal menekan OK. Di halaman berikutnya, penjual diharuskan untuk mengisi detail barang secara lengkap, mulai dari nama produk, harga yang ia tawarkan, ukuran, kondisi, riwayat, hingga alasan mengapa ia menjualnya. Setelah semuanya terisi, maka tinggal menekan jual. Dan tara, barang bekas berhasil terjual ditandai dengan notifikasi berikut. Kami merekomendasikan beberapa pembaharuan untuk meningkatkan kualitas aplikasi Kosongin ini. Pertama, perlu adanya pop-up notifikasi yang muncul jika pengguna melakukan kesalahan saat menggunakan aplikasi, sehingga mereka mendapatkan panduan atau informasi yang membantu. Kedua, untuk meningkatkan keamanan, disarankan aplikasi ini dapat menerapkan mekanisme double verification pada proses pembayaran. Hal ini bisa dilakukan dengan menampilkan notifikasi atau disclaimer, sekaligus meminta pengguna untuk memasukkan kembali password sebelum melanjutkan pembayaran. Terakhir, aplikasi ini sebaiknya dilengkapi dengan sistem chatbot yang dapat membantu pengguna ketika membutuhkan bantuan atau ingin memberikan kritik dan saran. Dan adanya fitur-fitur ini, pengalaman pengguna dapat ditingkatkan sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan mereka dalam menggunakan layanan Kosongin. Walaupun masih ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi, secara keseluruhan, Kosongin adalah platform yang sangat-sangat inovatif dan juga bermanfaat dalam mendukung gaya hidup anak kos sekaligus mewujudkan keberlanjutan. Oleh karena itu, mari bergabung bersama kami dan jadikan Kosongin sebagai bagian dari solusi untuk masa depan yang lebih baik. Karena bersama Kosongin, kosongkan ruangmu, penuhi hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.